Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Aspanu Nebuchadnezzar dengan NIM 81114215299 dan rombel 11. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Internasional yang diajarkan oleh Bapak Ridwan Arifin SHLLM, yaitu Sumber Hukum Internasional. Nah, sumber hukum internasional diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional. Nah, dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional disebutkan 4 sumber hukum, yaitu perjanjian perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab, dan keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana terkemuka. Nah, ini ada sumber primer dan sekunder. Yang perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab itu primer. Sedangkan yang sekunder yaitu keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana terkemuka. Nah, di sini akan saya jelaskan yang pertama yaitu perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Ada berbagai sebutan untuk perjanjian internasional, seperti traktat, fakta, konvensi, piagam, charter, dan lain-lain. Nah, dilihat dari bentuknya, perjanjian internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama, perjanjian internasional dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Nah, yang kedua, perjanjian internasional tiga tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum internasional yang kedua, yaitu kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional yang dapat menjadi sumber hukum harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, kebiasaannya harus bersifat umum. Nah, yang kedua, kebiasaan itu diterima sebagai unsur hukum. Nah, itu dia. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber hukum internasional yang ketiga, yaitu prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum adalah nilai etik dan moral universal yang luhur, mulia, dan agung yang telah berhasil ditanamkan di dalam masyarakat umat manusia secara universal yang menjiwai norma-norma hukum maupun norma-norma hukum lainnya yang secara real dan nyata mengikat masyarakat internasional. Nah, dalam prinsip hukum umum ada asas umum. Nah, sebelum itu saya menjelaskan tentang asas hukum, yaitu asas hukum adalah aturan, dasar, dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Nah, contoh asas umumnya itu Pacta Sunt Servanda, terus Pacta Terti Neh Nohen Neh Prosun, terus asas bona fides atau itikat baik. Selanjutnya, abus de roit atau penyalahgunaan hak, adim plenti non es adiplendum, asas non intervensi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya sumber hukum internasional yang sekunder atau yang keempat yaitu keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana terkemuka. Keputusan dan pengadilan ajaran sarjana terkemuka adalah eh, sumber hukum internasional yang sifatnya tidak mengikat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.